Shalom semua, hari ini kita ada pelayanan ke daerah Serpong. Iseng-iseng bikin puding. Siapa yang mau? Oke. Halo teman-teman, kita akan Paskah bersama di Serpong. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Kehidupan kami ucap syukur di sore hari yang indah ini Tuhan, sebab Engkau kumpulkan kami di rumah Bu Wati ini bukanlah suatu kebetulan, tapi semuanya Tuhan telah merencanakan sehingga kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, kami siapkan tenaga kami Tuhan, kami siapkan suara kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami juga bersatu hati bila mana ada kuasa kegelapan di tempat ini hendak mengganggu ketentraman kami untuk beribadah, untuk mengganggu menyembah Engkau Tuhan, bahkan dalam mendengarkan firman-Mu nanti Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. La 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 la. La 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 la, oh la la la, la 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 la, la 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 la, oh la 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 la, la 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 la, oh. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan suka, semua ku lakukan. Namanya dimuliakan, suka-suka, hey. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Kita angkat pujian dan doa lagi. Bila hidupku lagi teguh oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Haleluya. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan sukakan, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Hey, suka-suka, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi, suka-sukamu Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke, terima kasih bagi Tuhan. Pada sore hari yang indah ini kita boleh berkumpul di gubuk kami ini ya. Semua orang-orang yang cinta akan Tuhan telah memberikan waktunya untuk datang kita beribadah. Karena memang kita tahu di dalam ibadah itu ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan jika kita beribadah, itu yang kita pegang. Makanya kita berusaha
memberikan waktu berkumpul bersama saudara, karena Tuhan bilang jika kamu 2 atau 3 orang berkumpul memanggil namaku, aku hadir di sana. Jadi terima kasih buat Tuhan, terima kasih juga buat semua saudaraku yang telah meluangkan waktu untuk boleh berkumpul kita di sini, menaikkan puji syukur kita dan mendengarkan sebagian firman yang akan disampaikan saudara kita nanti. Demikian kesaksian saya. Terima kasih. Lagu ini yang aku nyanyikan saking gembira sekali, terus Roh Kudus ingatin ke lagu terus aku nyanyi gitu. Di suatu waktu itu benar Tuhan, tak ada satupun dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Kesedihankah, air matakah, tak ada satupun gitu. Tuhan begitu baik gitu, mengasihi kami gitu. Jadi suatu hari, udah 1 bulan yang lalu ibu ya, saya bersihin ikan, tapi duri ikan itu kena ke tangan saya. Nah, tangan saya pikir, aduh, nggak masalah, nggak apa-apa. Nah, berapa hari kemudian bengkak nih, nanas semuanya. Saya meriang, saya itu. Jadi infeksi Bu ya, saya bawa ke dokter, ke klinik, disuruh ke dokter bedah. Dokter bedah dilihat begitu, waduh ibu sudah ini dianya gitu, sudah meradang apa gitu sampai sini juga. Saya ada ketakutan sekali Bu. Sepokok takut sekali ke dokter bedah itu. Tuhan, aku kasih kekuatan. Tuhan, aku kasih kekuatan. Seperti lagu itu, air matakah, ketakutankah, gak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Kasih aku kekuatan untuk melewati ini semua, menghadapi ini semua. Kasih aku kekuatan, itu aja aku minta Tuhan gitu. Biar aku berani untuk menghadapi dokter bedah ini. Gitu, biar aku berani untuk menyelesaikan tanganku ini. Aku bilang gitu. Jadi waktu saya ke gereja Bapak Ibu, mereka bilang temannya meninggal gara-gara bengkak ini. Satu lagi ibu mau ketemu di lift juga, mau ke gereja, ibunya meninggal gara-gara itu juga, membengkak gitu. Saya bilang itu, Tuhan kalau ini masih membengkak begini, saya nggak bisa angkat tangan untuk puji Tuhan, bahkan melipat tangan pun saya nggak bisa, itu juga nggak bisa bekerja. Saya bilang gitu. Saya berani untuk cerita saudaraku udah di dokter sama dokter bedah lah, udah dibersihin sama dokter bedah begitu. Jadi prosesnya itu ada 2 minggu, tapi nyutan terus. Saya sampai di kamar mandi, saya bangun sendiri kadang-kadang jam 3. Saya bilang Tuhan, sakit sekali, saya bilang itu nyutan sakit sekali. Tapi saya ingat Paulus, duri dalam daging, saya sedikit aja. Tuhan benar-benar sakit sekali, saya bilang gitu. Saya ingat Paulus yang begitu duri dan kalau bisa Tuhan singkirkan, tapi Tuhan bilang cukup kasih karunia-Ku. Ya benar Tuhan, benar Tuhan Yesus, kekuatan-Mu lah membuat aku ini kuat. Aku tetap bersyukur, aku bilang gitu. Aku tetap bersyukur Tuhan, aku tetap bersyukur. Jadi setiap hari Bapak Ibu, aku bikin ini, aku olesi minyaknya. Ayo sayang, aku sayang kau baik, kau sehat. Aku sayang kau. Dengan perkataan kita itu kita menguji diri kita, menyayangi diri kita rupanya. Aku sayang kau cepat sembuh ya, biar bisa aku kerja lagi gitu. Aku sayang setiap hari ibu, walaupun nyutannya itu masih, tapi enggak apa-apa. Karena aku tahu tidak ada lagi racunnya lagi atau kenapanya itu sudah mati gitu, sudah oleh kuasa darah Yesus sudah nggak ada lagi kuasanya gitu. Hanya nyutannya aja. Aku selalu bilang, ayo sayang yuk. Sembuh lah ya, sembuh. Jadi dengan perkataan kita tuh kita bisa mempercepat kesembuhan rupanya gitu ya. Itulah ya Bapak Ibu yang saya rasakan selama beberapa hari sampai sekarang pun udah puji Tuhan. Baru hari ini Bu saya nyalam orang Bu ini karena ini gini terus dia tegang terus gitu ya. Tapi belum begini sekali. Tapi baru tadi puji Tuhan udah sehat gitu ya. Jadi itulah ya. Bapak Ibu ya, Ibu-ibu ya. Jadi apapun dengan pujian kita pun kita diperhadapkan Tuhan rupanya. Di langsung gitu. Jadi apapun yang kita doakan, apapun dengan perkataan kita tuh langsung nggak lama-lama lagi Tuhan itu untuk menjawab gitu loh ya. Rupanya gitu. Saya minta sama Tuhan Yesus, sayang kau sehat ya. Setiap apa-apa saya selalu katakan, mau sakit pinggang, mau sakit kepala, jangan lagi tuh. Sayangnya aku berkaca di cermin,
kepalaku sehat dong. Kalau kamu sakit nanti aku nggak bisa begini. Dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilur Yesus aku udah sembuh gitu. Selalu aku perhatikan. Jadi saya itu udah kuncinya sama saya itu hanya begitu saja dengan perkataan itu. Saya percaya gitu sama Tuhan bahwa apa yang kita sudah minta doakan itu Tuhan sebenarnya sudah kasih begitu, tapi tunggu waktunya aja rupanya begitu. Jadi saya melihat ini walaupun sekarang ini saya udah bersyukur sama Tuhan. Sekarang masih nyut-nyutan Ibu, tapi nggak apa-apa dah, sembuh dianya itu. Jadi terpujilah Tuhan kita, Tuhan yang baik dalam nama Yesus. Amin. Hatimu. Kami siap terima firman-Mu dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, haleluya. Shalom. Nah, masih lemes. Baru 2 orang 3 orang. Shalom. Nah, kayaknya ada yang belum makan nih. Sekali lagi, shalom. Nah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, saudara yang dikasih Tuhan. Ada sukacita? Amin. Kalau kita berkumpul bersama, ada persekutuan roh di tempat ini. Jadi ada sukacita, damai sejahtera. Dari tadi juga Bu Wati datang, saya datang, senyum-senyum terus. Ada sukacita memancar dari hati, ya. Hati yang gembira adalah obat dari segala macam penyakit. Penyakit apa aja yang saudara miliki? Penyakit apa saja yang saudara punya saat ini? Waduh, Bu Maria, saya kencing manis. Waduh, berarti saudara manis. Saya darah tinggi, berarti harus kurangin garam-garam, ya saudara. Juga tadi ibu yang kesaksian, puji Tuhan, itu kaku banget jarinya, gak bisa tekuk, ya saudara. Saya pernah ngalami juga loh saudara. Abis saya lahiran anak terakhir, ini tangan gak bisa tekuk begini, kaku nggak bisa lurus tangan begini. Saya pikir kenapa tangan saya? Apa saya banyak cuci piring kah? Cuci baju kah? Tapi kan enggak, ada PRT di rumah, ya kan? Akhirnya pada saat saya ibadah biasa, bukan KKR, saudara. Siapa di sini yang mengalami sakit penyakit? Siapa di sini yang rindu lawatan Tuhan? Waktu itu hadirat Tuhan kuat. Puji-pujian saja loh saudara, bukan alkohol, bukan maju ke depan ditumpang tangan didoakan, enggak. Hadirat Tuhan buat pada waktu penyembahan. Saya cuma angkat tangan, punya iman. Tuhan, tangan saya sembuh dalam nama Yesus. Jadi timbul di hati, Tuhan, tangan saya sembuh hari ini. Iman itu diperkatakan, iman itu diucapkan. Iman di hati yakin, mulut hati percaya, mulut mengaku. Itu akan terjadi mujizat, akan terjadi pertolongan. Sejak itu saya tidak kaku lagi, tidak sakit lagi, tangan bisa digerakkan, bisa ditekuk, bisa begini, saudara. Itu mujizat, walaupun menurut orang lain, itu mah kecil mujizatnya, mungkin mujizat yang besar. Oh, kanker sembuh, mata yang buta melihat, yang timpang, yang lumpuh berjalan, mungkin mujizat-mujizat besar, ya, itu baru mujizat. Tetapi belajar dalam perkara kecil kita setia, Tuhan tambahkan dalam perkara yang besar. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, hal kecil harus kita perhatikan, hal kecil kita harus ngandalkan Tuhan, hal kecil kita harus selalu ngomong sama Tuhan, apapun juga. Kemarin di Pas Jakarta ada satu kesaksian ibu-ibu saudara. Memang keadaan ekonominya kurang baik, ya. Kadang dia bilang, kadang ada beras, kadang pernah ngalamin masa kekurangan. Cuma di hati ngomong, Tuhan, kayaknya enak banget deh bolu gulung, katanya gitu. Bolu gulung, saudara. Dia kan nggak mampu beli bolu, saudara. Mungkin tempat ini bolu udah sedia dua loyang. Dia cuma bilang, Tuhan, kayaknya pengen bolu gulung, enak kayaknya bolu gulung. Tapi nggak ada hepeng, nggak ada doi, nggak ada uang, saudara ya. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mengerti, tahu isi hati. Padahal dia nggak ngomong sama siapa, beliin dong bolu gulung, mau dong bolu gulung, enggak.
cuma ngomong di hati. Tiba-tiba pucuk-pucuk temennya datang. Gua ada oleh-oleh nih buat lu. Pas dibuka, taunya isinya bolu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Jadi saudara belajar perkara besar, perkara kecil, sertakan Tuhan, ajak omong-omong Tuhan. Jangan bawelin orang terus, jangan berantem sana sini, jangan bawelin pembantu, jangan bawelin teman, bawelin sama Tuhan. Tempat curhat kita Tuhan, saudara ya. Daripada berkeluh kesah, ya, ngomel ini, ngomel itu, doa Tuhan tolong anak aku nih Tuhan, buat ada kerjaan Tuhan, belum bayaran Tuhan, kontrakan Tuhan. Banyak sekali orang yang mengalami masalah, sakit penyakit Tuhan, tolong Tuhan sakit penyakit. Saudara, banyak pergumulan manusia, banyak doa-doa manusia, tapi seringkali jadi persungutan. Kok nggak sembuh-sembuh sih? Kok nggak ditolong sih? Kok nggak ada usaha sih? Kok nggak buka jalan sih Tuhan? Lama-lama ngomel-ngomel, saudara tahu nggak itu? Memadamkan doa saudara, mematikan jawaban doa. Udah minta tolong sama Tuhan, belum dijawab ngomel-ngomel, ya apa aja diomelin, apa aja bersungut-sungut. Akhirnya malaikat mau datang bawa berkat, gak jadi. Ya Tuhan nih yang mau dikasih berkat lagi ngomel, lagi bersungut-sungut, lagi marah-marah, ujung-ujungnya kepahitan, ujung-ujungnya nanti goodbye Tuhan, gak mau Tuhan lagi, kecewa sama Tuhan. Ya, iblis tepuk tangan gak? Tepuk tangan, rugi kita ya. Padahal Tuhan sedang menguji kita, membuat kita belajar sabar. Ada waktunya Tuhan, ya saudara diproses, ngomel lagi, sungut-sungut lagi. Saudara tahu puluhan ribu orang Israel yang keluar dari perbudakan Mesir, tidak masuk tanah Kanaan, mati di padang belantara, padang gurun. Itu nggak nyampe tanah Kanaan, hanya Joshua dan Kaleb, 2 orang dari 2 juta orang Israel yang masuk itu hanya 2 orang. Siapa? Joshua dan Kaleb. Selebihnya mana? Mati di padang gurun. Salah satu dosanya apa? Bersungutan. Hati-hati ya saudara. Itu kadang-kala kita dibawa ke padang gurun, dibawa ada air kering. Ada saatnya kita dibawa ke padang sakit penyakit. Saatnya kita seret uang, ekonomi. Saat juga dibawa kepada hubungan, atau berantem sini, berantem sono. Aduh, berantem sama saudara, berantem sama teman, berantem di gereja. Aduh Tuhan Yesus, hati-hati, itu proses. Saya ini saudara ya, bukan saudara doang, saya juga bisa saudara. Tiba-tiba clash, tiba-tiba disalah mengerti, tiba-tiba difitnah, tiba-tiba disakiti, tiba-tiba keceplos ngomong, tiba-tiba panah api iblis datang, si ini begitu, si ini begitu. Oh iya ya, oh masa sih ibu-ibu kan bilang itu, oh ya, yang benar, ya, waduh kita bisa ke bawah-bawah. Tapi hati-hati, kadang itu tidak benar ya. Belajar untuk cool down. Kalau menghadapi berita-berita, tenang dulu. Benar gak sih Tuhan? Bawa ke Tuhan dalam doa. Saya sering kali ngadepin loh saudara, banyak orang. Ya karena saya kan buka pelayanan banyak ya di berbagai tempat. Jadi di sini lagi berantem, separuh keluar loh dari persekutuan doa nih. Di sini lagi clash. Waduh Tuhan Yesus, saya terlibat juga saudara. Saya ikut terlibat. Waduh, difitnah, dijelekin. Aduh Tuhan Yesus. Ya, inilah pikul laku yang kupasang. Ya, Tuhan bilang ada kukuk duri dalam daging supaya kita rendah hati, supaya kita belajar, supaya kita sabar, supaya kita bisa mengampuni orang, supaya kita dibakar lagi, ya, supaya kita murni hati kita ya saudara. Mari saudara kita baca firman Tuhan yang Tuhan taruh untuk Paskah di Paserpong ini. Kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 10. Saya bacakan ya saudara. Saudara bisa buka Alkitab masing-masing. 1 Korintus 3, dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku.
Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Selain dasar itu, batu penjuru itu siapa? Yesus Kristus. Jadi saudara, di sini yang udah terima Yesus coba angkat tangan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tangan. Sudah semuanya kan? Ya saudara. Ini baru 1. Ibu sudah terima Yesus? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah terima Yesus? 9, 10, 11, 12, 13, 14, semuanya sudah ya. Jadi kita punya bangunan di surga. Ya, itu batu penjurunya Tuhan Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah punya batu, meletakkan batu pertama rumah kita. Siapa di sini yang rindu punya rumah yang kekal di surga? Angkat tangan, ya, tepuk tangan, ya. Harus punya kerinduan karena hidup di dunia ini sementara. Ya, hanya seperti apa katanya rumput, bunga mekar, melayu, gugur. Hidup manusia seperti uap. Saudara pernah ngopi? Bikin kopi keseduh, itu ada uapnya. Terus lama-lama hilang. Itu hidup manusia, sebentar ada, sebentar nggak ada. Saudara ingat, kita ini hidup di dunia hanya sementara. Apa yang bisa kita sombongkan? Apa yang kita pegang erat-erat? Ya, di peti mati nggak bawa apa-apa, saudara. Saya kemarin dikagetkan 3 hari lalu, teman baik saya loh. Anaknya yang bungsu belum menikah, cowok 37 tahun meninggal. Saya bilang kaget, 37 tahun, cowok gagah, tinggi 180. Kerjanya bagus, hebat. Saya sampai terkaget-kaget loh saudara. Kenapa? Usia masih muda. Kenapa pula meninggal? Dia suka fitness tahu saudara? Badannya besar kayak Ade Rai tahu? Ya, badannya bagus. Dia liatin saya foto anaknya, luar biasa. Sampai sekarang mamanya nggak mengerti kenapa bisa meninggal. Kata dokter, jantung. Namanya orang meninggal ya, dan jantung tidak berdetak lagi. Semua orang yang meninggal dadakan itu pasti kena jantung. Jantungnya tidak berdetak lagi. Aduh saudara, saya nangis, saya sedih. Mamanya juga gerung-gerung. Mama, kenapa tinggalin mama? Kenapa tinggalin mama? Saya bilang nggak pingsan itu bagus mamanya, ya, karena itu jadi topangan juga buat mamanya. Karena anaknya ini murah hati, suka kasih mamanya berkat-berkat besar, ya. Jadi saudara, seringkali kita nggak ngerti loh saudara. Kita besok aja ada dan tiada bisa, dan kita pikir, oh gue masih lama hidup, oh gue masih mau ini itu. Ingat saudara, 2 kali 1, ya, bahwa kita ini akan semua menuju semua ke sana ya saudara. Kita lanjut lagi firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan oleh Yesus Kristus. Nah, Tuhan sudah meletakkan batu pertama kita di surga. Nah, sekarang giliran kita. Bagaimana kita membangun rumah kita di surga itu? Bagaimana saudara? Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ya saudara, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu diuji oleh api, saudara ya. Diuji, dibakar. Saudara, menjadi emas atau permata yang semakin dibakar, kotorannya semakin keluar. Yang didapati Tuhan yang murni. Ya, kalau saudara mau jadi emas permatanya Tuhan, berharga di mata Tuhan kita ini, dibakarnya lebih panas, lebih banyak masalah. Bergumul, aduh Bu Maria, saya nggak mau deh banyak masalah, saya nggak mau banyak pencobaan, saya nggak mau banyak ujian. Tetapi saudara minta, Tuhan, aku ini ingin menjadi yang terbaik untuk Tuhan, mempersembahkan hidupku untuk Tuhan. Aku ingin menyenangkan hati Tuhan, sehingga dibakar lebih lagi. Karena saudara rindu menyenangkan hati Tuhan, ya, karena Dia telah menebus dosa kita.
Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Sehingga cinta kita kepada Tuhan harus semakin menyala-nyala. Saudara, jangan padamkan roh. Ya, kasih yang mula-mula, cinta yang mula-mula kepada Tuhan dipelihara. Dengan apa? Bangun hubungan karib dengan Tuhan, dengan doa, pujian, penyembahan, baca Alkitab, renungkan. Ya saudara, berakar dalam Tuhan. Sehingga pada waktu ujian datang, masalah datang, pencobaan datang, saudara berpikir, ini cobaan nih, kita menang atau iblis yang menang? Ya, harus kita perhatikan. Ini ujian Tuhan izinkan loh. Kalau Tuhan supaya naik tingkat. Tapi yang namanya ujian dibilang iblis pencobaan, supaya jatuh dalam pencobaan. Ya dua, iblis nunggu kita, Tuhan nunggu kita. Kita jatuh atau kita kalah. Ya saudara, ada teman saya gak tahan. Ini cerita lama ya, kan saya punya teman. Susah loh. Apa gagal? Usaha itu gagal. Ini gagal. Ono gagal. Bingung kan? Kristen, percaya Yesus, kenal Yesus, tapi mentok terus saudara. Ya, tapi dia tidak mau membangun hubungan sama Tuhan, sungguh-sungguh berakar. Suatu hari dia bilang gini, "Hei, roh-roh yang ada di tempat ini, roh apapun juga, nantang loh, roh apapun juga, mau mungkin roh setan kayak roh orang mati, roh apapun juga, siapapun roh itu yang bisa bikin gua kaya, gua sembah lu." Ini loh saudara, saking dia putus asa. Ya, siapapun yang bisa bikin gua kaya, siapapun yang bisa kasih gua duit, roh apapun juga gua sembah lu. Saudara, hati-hati. Akhirnya rohnya sendiri akan turun ke dunia orang mati. Ya, sabar dalam pencobaan, sabar dalam penderitaan. Kita lagi diuji, kita lagi diproses, kita lagi dibentuk. Ya saudara, jangan menariknya emosi daging, daging naik, marah, kecewa, pahit, segalanya keluar. Saudara ya, hati-hati, reaksinya Tuhan lihat loh. Reaksinya apa? Ya, kita reaksinya marah, menghadapi cobaan ini udah nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Kayak ini yang kesaksian barusan saya cerita, ini benar-benar terjadi. Akhirnya benar dikasih kaya loh. Kaya itu dari mana aja berkat datang loh saudara. Akhirnya goodbye, nggak Tuhan-Tuhanan Yesus lagi. Dia percayanya sama roh-roh orang mati, roh-roh jahat yang bisa kasih dia uang, berkat. Karena dia cinta uang. Makanya orang-orang yang cinta uang diprosesnya dengan uang. Orang-orang yang semua melihat dengan kacamata uang, diprosesnya lewat uang, dibentuk lewat uang. Jadi sampai kita nggak cinta uang lagi, tapi cinta Tuhan. Ya proses, ya saudara. Yang sakit, yang bermasalah itu, saudara harus mengerti itu pembakaran dari Tuhan. Ya seperti tadi, entahkah orang membangunnya dengan emas, perak, batu permata. Nih kita bagi ya, emas, perak, batu permata itu perhiasan. Ya saudara, semakin dibakar, semakin diuji kemurniannya, semakin derajatnya sampai 1000 derajat. Saudara tahu, saya dulu pernah kerja di toko emas. Ada tukang, selalu saya lihat tukang. Jus itu api, jus itu apinya makin bakar sampai 1000 derajat. Baru kotoran emas itu bisa dari perhiasan-perhiasan yang rongsok tuh dibakar. Mau cari yang emas yang murni itu dibakar sampai kotorannya naik, sampai yang murni itu ada di bawah bening seperti cermin terlihat. Itu dibakarnya sampai bisa 1000 derajat. Saudara, kalau air kita masak, ibu-ibu ya sini masak air mendidih itu hanya 100 derajat. Lah emas ini 1000 derajat. Saudara, panas gak? Panas. Ya kan? Saudara, seperti Sadrak, Mesak, Abednego dibakar saudara, karena dia percaya Yesus, gak mau nyembah patung. Rajanya bilang panaskan lagi, dipanaskan lagi api perapiannya. Saudara, hidup kita juga dipanasin lagi, ini belum beres nih.
waduh, suka masih ke dukun, suka ke gereja lagi, haleluya, nanti ke dukun lagi, ada masalah. Ada loh saudara, ada, bukan gak ada loh saudara. Cari orang pintar, datang kucuk-kucuk, mbah, tolong mbah, saya ini lagi kekurangan mbah. Nah, lu kan punya Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus itu yang punya segalanya. Sampai dia tertempelak. Dukun itu bilang, lu kan punya Tuhan Yesus, gua tahu lu percaya Yesus, udah gua lihat nih di alam roh. Ngapain lu minta sama gua? Sampai dia tertempelak. Ada hamba Tuhan ke dukun. Sampai dia bertobat karena dukunnya bilang apa? Lu kan percaya Yesus. Itu udah Tuhan segala Tuhan, itu berkuasa. Ngapain lu datang ke gua? Saya sampai dengar kesaksiannya ketawa. Kenapa? Dia udah hamba Tuhan, udah pendeta, udah khotbah di mana-mana. Pada waktu dia punya kepahitan sama orang terdekatnya, dia datang ke dukun supaya apa? Dimatikan itu orang. Ya, sampai segitunya. Jadi, ayo jangan sampai kita ini menduakan Tuhan gara-gara masalah. Sekali Yesus tetap Yesus murni. Kita diproses, kita diuji, kita dibakar lagi, panas lagi. Aduh, bisa nangis lagi, Tuhan, aku ini udah nggak dianggap di tempat ini. Masa Tuhan suruh datang, aku ini udah nggak dikasih pelayanan di tempat ini. Tapi Tuhan suruh datang. Aduh, mau taruh di mana muka saya? Kalau secara manusia, alah pelayanan banyak, bisa khotbah di mana-mana, ngapain ke tempat itu? Ya, walaupun kita pendiri, perintis, sudah tidak dianggap. Menurut manusia, daging kita berontak, ngapain ke tempat itu? Tetapi Tuhan bilang, ayo kamu lagi dibakar, kamu lagi dibersihkan lagi. Saya duduk di pojokan, biasa saya di depan, biasa khotbah, biasa kita berjamuan kudus yang mengadakan, biasa kita yang tutup doa berkat. Sekarang sudah tidak dianggap. Saya di pojok di ujung duduk. Secara daging saya nggak mau datang lagi ke tempat ini secara daging. Tetapi Tuhan bilang, ayo nak datang lagi, ayo nak datang lagi, datang lagi, dibakar, bakar saudara. Sampai genap waktu Tuhan. Tuhan akan memunculkan kita. Tuhan akan menenangkan hidup kita. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan menyembuhkan kita. Ya, Tuhan akan membawa kita naik. Tuhan akan memulihkan segalanya sampai jawaban doa itu datang. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi saudara yang saat ini, saudara sedang di mana? Saya tidak tahu apakah saudara ini emas permata yang Tuhan, ya, atau saudara ini hanya rumput, kayu, jerami dibakar sama api, hangus, jadi sulu. Jadi buat tempat penggorengan, sulu kayu-kayu kering, ya, nggak ada arti, nggak ada guna, murah. Dibagikan aja kayu-kayu kering ini, ranting-ranting pohon udah jatuh, ya cuma dibakar. Apakah hidup kita mau seperti itu? Sia-sia, nggak ada arti. Makanya proses Tuhan itu harus kita jalani, harus kita alami, supaya kita ini Tuhan mencari wajahnya kita di emas itu. Karena emas itu kalau murni seperti cahaya, seperti cermin. Kalau emas itu bernilai, wajah kita nampak di emas itu seperti cermin. Wajah siapa? Wajah Yesus. Pada waktu Yesus melihat kita, pada waktu Yesus bercermin, pada waktu Yesus memandang kita, ada wajah Yesus dalam hidup kita. Ya saudara. Jadi hati-hati, ini akhir zaman, ujian makin berat. Kita ujian nanti ke depan makin banyak. Akan ada banyak yang murtad, ada banyak yang kecewa, ada banyak yang gak Tuhan-Tuhanan karena doa-doanya merasa gak dijawab. Padahal Tuhan sedang proses hatinya yang masih jahat, hatinya yang belum bersih, karakternya yang masih jelek dan buruk. Tuhan mencari apa? Buahnya. Kalau pohon ara aja Tuhan cari buahnya, mana ya buahnya? Ya daun-daun doang, ranting-ranting doang, terkering dibakar. Tapi Tuhan cari buah. Ada buah roh kasih kah?
Ada sukacita kah? Ada damai sejahtera kah? Ada kesetiaan kah? Ada kesabaran kah? Dan juga ada kelemah lembutan kah? Dan juga adakah penguasaan diri? Ya, makanya ada orang yang kasar, temperamennya Cimaria sini cepat meledak, sini kasar. Ya, sudah percaya Yesus kan Uci, sekarang lemah lembut ya, saya bilang gitu. Ada yang baru bertobat dari Buddha. Si Cimaria orangnya cepat marah, emosi, garang. Orang bilang galak, ya kan? Nah, sekarang berubah ya, Ci. Saudara, Tuhan cari perubahan hati. Gak gampang. Bagi Tuhan menyembuhkan gampang, bagi Tuhan memberkati gampang. Dia punya surga dan bumi, punya tulang emas, punya tulang perak, beribu-ribu hewan di gunung, bermiliar-miliar ikan di laut, aku punya. Apa sih yang Tuhan tidak bisa berikan sama kita anaknya? Gampang. Tuhan tinggal kirim malaikat berkat, kirim kesembuhan, kirim apapun, gampang. Yang susah apa? Hati. Tuhan kasih kita kebebasan. Kita mau hidup benar, hidup kudus enggak? Apa kita mau jahat terus? Apa kita sudah percaya Yesus tapi masih belum bertobat? Sedangkan kalau kita memanggil nama Yesus, nama Allah Bapa, sedangkan kita kalau memanggil nama Tuhan, hendaklah menjauhi kejahatan. Itu. Jangan mulut Tuhan, Tuhan, oh baik, haleluya. Terus di tempat lain bisa maki-maki orang, di tempat lain bisa menyakiti orang dengan mulut yang sama. Saudara, haleluya, shalom, shalom, shalom. Ya. Manis di depan, cantik, ya, lemah lembut, aduh baik. Ternyata di rumah jadi serigala berbulu domba. Hati-hati ya saudara, luar dalam harus sama. Jangan di luarnya baik, di dalamnya masih tulang belulang, banyak ulat kayak kuburan. Belum lama sih ke kuburan papa saya, dibersihkan lagi ya mas, tukang-tukangnya bersihkan. Kuburan atasnya bagus, kasih porselin, kasih bunga-bunga. Kalau di dalamnya kita lihat apa? Tulang belulang, banyak ulatnya yang memakan jenazah. Tuh, hidup kita jangan seperti itu ya. Kita harus depan baik, dalam baik. Kita di muka, haleluya, di dalam hati puji Tuhan. Ya, depan dalam harus sama. Jangan ada lagi kemunafikan. Ini sekarang ujiannya berat akhir zaman. Setan lagi nunggu kejatuhan saudara. Setan lagi nunggu engkau pahit. Setan lagi nunggu engkau nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Setan lagi nunggu engkau murtad. Dikasih lagi masalah, dikasih lagi ujian, dikasih lagi kesusahan, dikasih lagi sakit penyakit, dikasih lagi banyak hal yang membuat saudara teler, stres, membuat saudara menghadapi masalah. Kok bertubi-tubi ya? Masalah saya Bu Maria kayak badai. Stop badai dalam nama Yesus. Stop badai. Bukan soal badainya, saya bilang hatimu sedang dibentuk Tuhan. Hatimu sedang diproses. Lu tengking-tengking badai tetap datang karena kita belum beres yang di hati ini. Ya. Seringkali dalam ujian pencobaan keluar deh kita yang sesungguhnya. Kalau happy ya, happy ya, banyak uang, shalom, yuk gua traktir sana, yuk gua traktir sini, ya kan. Tapi pada waktu seret kering, gak ada duit, udah miring, gitu, enak lu makan terus nih, statusnya jajan terus nih, kesini kesana. Bisa iri hati muncul, saudara. Saya juga pernah begitu. Ih, Tuhan itu orang enak banget sih ya, banyak uangnya ya. Kesana kesini jalan-jalan terus ke luar negeri, statusnya ke luar negeri gitu kan. Bisa iri, bisa saudara. Ya, makanya kita harus selalu dekat Tuhan. Bersyukur aja Tuhan. Teman saya ini bisa ke jalan-jalan ke luar negeri. Syukur ya, puji Tuhan. Ya, bisa mendoakannya biar selamat pulang pergi dari jalan-jalan. Paling kita ketiban oleh-oleh. Ya kan? Jadi kita harus punya hati yang baik. Ayat yang terakhir,
Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, nah harus tahan uji, tahan mental, tahan. Kita bertahan dalam iman, sekali Yesus tetap Yesus, kita akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dalam api. Jadi seorang yang sudah murtad, udah tinggalin Tuhan, sudah mengecap kebaikan Tuhan, sudah menikmati anugerah keselamatan, sudah haleluya puji Tuhan, rasa nikmat di bumi dan di sorga, berbalik lagi, murtad, tidak Tuhan-Tuhanan lagi, itu susah. Pernah saudara ketemu orang Kristen atau ketemu orang-orang yang melayani Tuhan, murtad, kecewa, gampang dibawa lagi ke Tuhan, gampang dibawa lagi ke gereja? Enggak gampang. Mereka udah mengerti firman, mereka lebih jago firman daripada kita. Kita bilang, kok balik lagi kok ke Tuhan Yesus, engkau jangan kecewa, jangan pahit. Alah, Yesus saya udah tahu. Alkitab saya 10 kali bolak-balik saya baca, Bu Maria. Saya ketemu orang-orang seperti itu menghina, bukan menghina, merendahkan kita. Kita udah 10 kali bolak-balik baca Alkitab. Gampang untuk membawa mereka lagi dekat Tuhan, cari Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, melayani Tuhan, nggak gampang. Makanya seperti dikatakan, seperti tarik dari api. Karena api neraka sedang menunggu mereka, orang-orang yang murtad, orang-orang yang kecewa sama Tuhan. Karena ujiannya berat, karena dia nggak sabar, karena dia nggak nempel sama Tuhan, karena dia nggak koreksi diri. Lu yang salah, lu nih begini. Kalau bukan lu, gua nggak bakal begini. Lu sih, ya kan? Paling menyalahkan orang, menyalahkan siapapun juga. Ntar anak lah, suami lah disalahin, ntar anjing lah, kain, anjingnya sakit salah apa, tendang anjing, semua disalahin, saudara. Bisa, ada orang yang suka nyalahin orang, ada banyak. Nggak pernah berkoreksi diri, banyak. Ya, harus belajar untuk tidak menyalahkan orang, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan Tuhan, tapi berkoreksi diri dan berbalik, bertobat. Ya, koreksi hati kita. Apa kita sudah benar? Apakah kita sudah suci, kudus, mulia? Firman Tuhan seperti pedang bermata dua bagi saya. Saudara dapat firman, saya juga. Saya belum sempurna. Semua sedang diproses, termasuk saya. Kalau bisa nangis, saya nangis. Kalau bisa saya tinggalin pelayanan. Kalau bisa saya tinggalin keluarga saya, tinggalin anak suami saya, anak-anak saya. Ujian saya berat-berat. Bisa saya pergi entah kemana, ke negeri entah berantah. ninggalin masalah. Tapi Tuhan bilang, maju terus, tinggal sedikit waktu lagi. Aku akan memulihkan, aku akan menyertai engkau. Jadi firman lagi yang muncul, tinggal sedikit waktu lagi. Tuhan sediakan mahkota yang kekal, Tuhan sediakan rumah yang kekal. Di sana tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit lagi. Yang ada sukacita, damai sejahtera. Ya, jadi kita tarik, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi saudara jangan ciptakan neraka di dunia dengan apa? Berantem lagi, kecewa lagi, udah gitu bermusuhan lagi, ya pahit lagi, itu neraka dunia. Saudara, tarik kerajaan surga, kasih Tuhan, tarik. Tuhan, aku mau kerajaanmu datang saat ini, bukan saat saya nanti kita semua di surga. Saat ini, walaupun gak ada ayam goreng, misalkan nasi sama cuek, kerupuk. Saya bertahun-tahun loh, bisa dikatakan berpuluh tahun saya makan nasi, kangkung, kerupuk yang di kaleng, atau yang putih, kasih kecap. Nanti ganti lagi apa? Cuek, ikan keranjang, saya becek, makan. Saya kayak kucing dulu, saudara. Dulu waktu kecil, kayak kucing, makanan kesukaan saya itu. Ya saudara, makan nasi saya ngulek sendiri.
Itu bukan sehari 2 hari saya begitu, bertahun-tahun. Ya, jadi kita belajar susah senang, miskin kaya, sakit sehat, apapun juga tetap sama Tuhan. Ya, tetap cinta Tuhan. Sampai saat ini saya masih berdiri, saya cinta Tuhan. Saya rindu Tuhan. Saya dekat Tuhan. Saya kalau memuji Tuhan ya, saya bisa menangis. Kenapa? Rasa Tuhan ada di depan saya. Saya bisa menangis. Belum lama ini saya berdoa menangis di depan berdoa. Saya rasakan Tuhan duduk sama saya, nyanyi sama-sama. Ya, itu janji Tuhan. Dimanapun engkau berada, aku Immanuel. Aku ada di hatimu. Aku ada di dalammu. Lebih dari pakaian nempel di badan. Tapi Tuhan di hati, di dalam. Sebab itu ngomonglah sama Tuhan. Susah, sebel, kesel, marah, jengkel. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku kesel sama dia Tuhan. Sebel sama dia Tuhan. Ngomong aja. Nanti Tuhan aku udah kasih penghiburan, kasih kekuatan, kasih jawaban. Hati kita jadi seluas samudra. Hati kita melepas. Jangan simpan kepahitan, kekecewaan apapun. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara, jadi percaya kita saat ini bisa belajar untuk membangun rumah kita yang kekal dengan emas permata yang indah. Mari kita bangkit berdiri. Nanti berkali-kali kau luahkan dalam rasa sakit, engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau dalam engkau ada, Yesus setia. Engkau ada, doain urapin ya. Doain urapin ya. Terus kuatkan lagi. Kau yang mengerti hati, Tuhan yang akan terus memegang hatimu. Tidak ada lagi Tuhan kelemahan, yang ada kekuatan roh dalam nama Yesus. Terima kekuatan roh Tuhan, terima di dalam nama Yesus. Terus katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Terus mengalir mengurapan Roh Kudus, mengalir Tuhan, penuh lagi. Terus roh doa terus mengalir, tidak ada lagi batu-batu dalam hati, tidak ada lagi hal yang tidak baik, semua menjadi kebaikan. Tuhan yang baik, yang kau sembah, engkau menjadi anak Tuhan yang baik dimanapun kau berada, di dalam nama Yesus. Terus mengalir Roh Kudus, penuh bersama terus jamah rindu Tuhan, jamah hidupnya, jamah hatinya, dia selalu berseru kepada Tuhan dalam ketekunan sampai semua genap dalam hidupnya di dalam nama Yesus.
Dalam kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, nama Bapa. Dalam